Nama Novita Amanda mendadak menjadi sorotan publik setelah pedangdut asal Surabaya itu diduga terlibat kasus arisan bodong yang merugikan puluhan orang. Total kerugian dalam kasus tersebut disebut mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai 84 orang. Kasus ini menyita perhatian karena sebagian besar korban disebut berasal dari lingkungan pertemanan dan sesama pekerja di dunia hiburan dangdut. Banyak korban awalnya mengaku percaya terhadap Novita Amanda karena hubungan yang sudah terjalin cukup dekat. Skema arisan tersebut disebut berjalan melalui grup percakapan dan pertemanan internal. Para korban dijanjikan keuntungan dan pencairan dana dalam waktu tertentu. Namun belakangan, pembayaran mulai tersendat hingga akhirnya banyak peserta menyadari adanya dugaan penipuan. Sejumlah korban kemudian mulai melapor dan mengungkap kerugian yang dialami. Ada korban yang mengaku kehilangan tabungan pribadi, bahkan sebagian disebut sampai meminjam uang demi mengikuti arisan tersebut. Kasus ini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul kabar bahwa Novita Amanda disebut mengalami tekanan dari lingkungan keluarga suami. Dalam pemberitaan yang beredar, ia dikabarkan sampai diusir oleh mertuanya setelah kasus dugaan arisan bodong itu mencuat ke publik. Perubahan kehidupan Novita Amanda juga menjadi perhatian publik. Sosok yang sebelumnya dikenal aktif tampil sebagai penyanyi dangdut, kini justru terseret persoalan hukum dan sosial yang memicu banyak perbincangan di media sosial. Di sejumlah laporan, para korban mengaku awalnya tidak menaruh curiga karena sistem arisan sempat berjalan lancar pada tahap awal. Kepercayaan peserta semakin besar ketika beberapa anggota lebih dulu menerima pencairan dana. Namun, kondisi berubah ketika pembayaran mulai macet dan komunikasi dengan pengelola menjadi sulit. Namun, setelah tindakannya yang menipu puluhan orang hingga miliaran rupiah, Novita diusir oleh mertuanya. Hal itu terungkap saat para korban menggeruduk rumah mertua Novita di JL Klakah Rejo, Senin 18 Mei 2026. Para korban didampingi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cakji, dan Polsek Benowo. Namun mereka tak mendapati keberadaan Novita dan hanya bertemu suami pelaku serta kakak kandung Novita. Kasus arisan bodong sendiri bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Modus seperti ini kerap memanfaatkan hubungan pertemanan, komunitas hingga kedekatan emosional untuk membangun rasa percaya korban. Pengamat sosial menilai maraknya kasus arisan bodong menunjukkan tingginya ketertarikan masyarakat terhadap keuntungan cepat tanpa sistem pengawasan yang jelas. Di sisi lain, faktor kedekatan personal sering membuat korban mengabaikan risiko. Di Surabaya, kasus Novita Amanda kini menjadi perhatian luas karena melibatkan banyak korban dari kalangan yang saling mengenal. Situasi tersebut membuat dampak sosial kasus ini terasa lebih besar dibanding penipuan biasa. Beberapa korban dilaporkan masih berharap uang mereka bisa kembali, namun sebagian lainnya mengaku pesimis karena jumlah kerugian yang cukup besar dan kondisi kasus yang terus berkembang. Aparat kepolisian disebut mulai mendalami laporan para korban untuk memastikan alur dana dan dugaan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui bagaimana sistem arisan dijalankan dan kemana dana para peserta mengalir. Sementara itu, kasus ini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak warganet menyoroti bagaimana relasi pertemanan dan citra sosial sering dimanfaatkan dalam praktik arisan bodong. Di tengah sorotan publik, kasus Novita Amanda menjadi pengingat bahwa investasi maupun arisan dengan janji keuntungan besar tetap memiliki risiko tinggi apabila tidak disertai sistem transparansi dan pengawasan yang jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.